Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Allah memperkenankan kita menginjakkan kaki kita di bulan Ramadan. Karena sesungguhnya menginjakkan kaki kita di bulan Ramadan adalah merupakan nikmat yang sangat besar. Kalaulah kita mendengarkan suara mereka yang telah terbaring di dalam kubur, tentulah permintaan mereka yang tak terdengarkan oleh telinga kita. Mereka ingin sekali dibangkitkan sementara waktu, apalagi di bulan Ramadan. Untuk apa? yakni untuk menikmati Ramadan. Saking besarnya kenikmatan yang mereka peroleh dan saking besarnya pahala yang telah mereka ketahui setelah mereka meninggal dunia. Betapa besarnya Ramadan dalam kehidupan seorang hamba ketika beramal. Dan memang betul apa yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah. Ada 3 amal yang begitu berat ketika ditimbang, sampai begitu beratnya hampir-hampir mizan timbangan kebaikan kita tidak mampu memikulnya. Yang pertama adalah pahala orang yang bersabar. Maka tidak ada diberitakan seberapa besar pahala orang bersabar, tidak sebagaimana amal ibadah yang lain. Demikian pula halnya saum kita pun tidak Allah kabarkan berapa besarnya pahala, karena hanya Allah lah yang tahu dan yang akan membalasnya. Yang kedua adalah memaafkan orang yang menzalimi serta tetap berbuat baik walaupun dia terzalimi. Ini tidak mudah memang, akan tetapi pahala yang akan dituai amatlah besar. Dan yang ketiga adalah mereka yang diterima amal Ramadannya. Masya Allah, di bulan suci Ramadan ini yang dibutuhkan adalah kualitas Ramadan yang betul-betul bermakna di sisi Allah, bukan kuantitas Ramadan yang banyak. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Ramadan kali ini bisa kita isi dengan hal-hal yang berkualitas. Bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, dan tahun depan kita tidak akan menikmatinya lagi. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, sedikit berbagi bagaimana Rasulullah mewasiatkan kepada kita untuk bisa mencintai orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama mencintai orang miskin. Karena ini merupakan bagaimana kita menikmati seni kehidupan
Karena seni menikmati kehidupan itu didapatkan kalau kita tidak hanya ngasih sesuatu kepada orang miskin, akan tetapi mencintai mereka. Banyak orang ngasih orang miskin, tapi tidak mencintai mereka. Dan kita tahu kalau tidak ada orang miskin, tentulah hidup kita akan sesak. Mungkin iman kita pun akan rontok. Maka Rasulullah SAW berwasiat pada kita dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bisab'in, bihubbil masakin wa an adnu minhum. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku dengan 7 hal. Satu di antaranya adalah supaya aku mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Yang dimaksud orang miskin di sini adalah mereka yang hidupnya tidak berkecukupan, tidak punya kepiawaian untuk mencukupi kebutuhan pokoknya, dan mereka tidak mau meminta-minta. Bukan yang pura-pura miskin atau bermental miskin. Mencintai mereka ini adalah salah satu kebaikan yang mudah dilakukan. Akan tetapi mungkin akan terasa berat. Kita bisa melihat bagaimana diri kita sendiri memperlakukan orang-orang yang miskin ketika mereka bertandang mendatangi rumah kita. Maka di situ kita bisa melihat seberapa kualitas hidup kita. Karena kita bisa melihat bagaimana Rasulullah itu sangat istimewa di hadapan orang kaya maupun orang miskin. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai orang miskin. Mengapa Rasulullah sangat mencintai orang miskin? Karena mencintai orang miskin itu yang pertama bisa melembutkan hati. Yang kedua, bisa menjadikan kualitas hidup kita terjaga. Yang ketiga, akan memberi atmosfer kesyukuran. Kalau kita sering menunduk ke bawah dalam segi duniawi, maka kesyukuran itu akan muncul. Akan tetapi ketika kita memandang ke atas untuk urusan duniawi, maka yang ada kita akan dibuatnya sesak. Bahkan mungkin iman kita akan rontok dibuatnya. Maka ada doa yang diajarkan Rasulullah SAW agar supaya kita dimudahkan oleh Allah, diberi kemampuan oleh Allah untuk senantiasa berbuat baik, juga untuk mencintai orang-orang miskin. Yakni kita berdoa sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita, dan kita pun bisa memanjatkan doa ini. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kemampuan untuk berbuat baik dan meninggalkan kemungkaran. Dan aku mohon kepadamu ya Allah, supaya aku bisa mencintai orang-orang miskin. Hadis riwayat Tirmidzi. Saudaraku kaum muslimin dan saudariku kaum muslimah yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amat sangat mencintai orang miskin, sehingga suatu hari beliau pun tidak membuat jarak, bahkan tidak pernah membuat jarak dengan mereka. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membuka pintu rumahnya lebar-lebar untuk mereka,
Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu hari pergi ke pasar kemudian melihat Dhahir bin Haram. Siapa Dhahir bin Haram? Dia adalah orang miskin, orang Arab Badui dari Bani Aswaj, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia seorang pedagang di pasar, dan dia hanya sesekali saja ia pergi ke kota untuk berdagang dan mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di rumah beliau pernah mengatakan, Dhahir adalah orang dusun kita dan kita adalah orang dusun dia. Sebagai ungkapan kecintaan Rasulullah terhadap Dhahir. Dan Rasulullah pun tidak sungkan untuk berdekatan dan bercanda dengan Dhahir bin Haram. Dan ini terjadi pada suatu waktu ketika beliau sedang pergi ke pasar dan melihat lelaki itu dengan pakaian lusuh dan tengah berjualan. Kemudian Rasulullah diam-diam memeluknya dari belakang dan sontak kagetlah dia. Dan Dhahir pun mencoba melepaskan diri. Lepaskan, siapa ini? Katanya. Tapi Rasulullah justru memberi candaan dengan kalimatnya. Siapa yang mau membeli budakku ini? Siapa yang mau membeli budakku ini? Siapa yang mau membeli budakku ini? Dengan tetap tidak melepaskan pelukannya. Mendengar suara yang sangat dikenalinya, Dhahir bin Haram pun malah merapatkan punggungnya ke pelukan Rasulullah yang amat disanjungnya. Lihatlah ya Rasulullah, tidak ada seorang pun yang mau membeli hamba. Ia berkata lemah, merasa sebagai orang dusun yang tak ada harganya. Pelukan di antara keduanya pun semakin erat. Beruntung nian Dhahir bin Haram hari itu. Sebagai orang dusun mendapatkan perhatian sedemikian rupa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, penuh kasih dan ketulusan. Tidak Dhahir, hargamu sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah kali ini berkata dengan serius dan beliau pun masih memeluk Dhahir bin Haram. Masya Allah, bagaimana kedekatan seorang pemimpin di sini bukan hanya pemimpin dunia, tapi juga akhirat. Pemimpin para nabi memperlakukan orang-orang miskin, memperlakukan sahabat-sahabatnya yang miskin. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah untuk mencintai mereka, bukan hanya sekedar memberi sesuatu kepada mereka dalam bentuk duniawi. Semoga Allah senantiasa mengampuni kita, dan mudah-mudahan Allah pun memberikan kepada kita kemampuan untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Dunia ini bukanlah tempat tinggal. Dunia ini hanya sekedar tempat meninggal. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan mohon diluruskan apabila ada kesalahan. Tiada lain karena kebodohan yang ada pada diri saya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum